Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wala quwwata illa billah. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas fikih nusrah. Jadi karena kondisi umat Islam yang sangat membutuhkan persatuan di antara kita, kita isi dengan saling tolong menolong, dan ternyata hal itu tidak terwujud, maka kita hendaknya membahas hal yang sangat penting, yaitu adalah fikih nusrah. Bagaimana aturan dalam Islam kita memberikan pertolongan kepada orang-orang yang terzalimi. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini tragedi kemanusiaan di Gaza sungguh sangat memilukan. Masih saja berlangsung, puluhan ribu korban jiwa, ratusan ribu orang terluka, mungkin jutaan orang kehilangan tempat tinggal mereka. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi seperti ini umat Islam tidak hanya bisa menyalahkan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi dari dulu sudah seperti itu. Sebagaimana sudah Allah Subhanahu wa taala kisahkan sepak terjang mereka sejak zaman Nabi Yakub alaihissalam, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, sampai dengan sangat detail Allah Subhanahu wa taala kisahkan atau pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka melakukan hal seperti yang kita lakukan saat ini, kejahatan kemanusiaan yang luar biasa, itu sudah Allah Subhanahu wa taala kisahkan kepada kita. Kita tidak bisa hanya menyalahkan mereka karena apa yang mereka lakukan di luar kendali kita. Sementara yang harus kita lakukan adalah kita bertanya pada diri sendiri, kepada umat Islam, kenapa umat Islam bisa selemah itu, bisa membiarkan kejahatan kemanusiaan yang sangat luar biasa itu terjadi. Nah, sebenarnya sebagai manusia kita saling tolong-menolong, itu hal yang lumrah. Tetapi saat ini ternyata yang terjadi adalah umat Islam tidak saling tolong-menolong. Maka ada hal yang harus kita ulangi lagi, kita pelajari lagi, yaitu fikih nusrah. Bagaimana kita menolong orang-orang yang terzalimi. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini realitas dunia itu memang sedang melawan umat Islam. Kalau kita lihat ya, mulai dari ada wilayah umat Islam yang dijajah yaitu Palestina, ada upaya-upaya melecehkan simbol yang sangat kita sucikan yaitu Al-Qur'an, pedoman hidup kita, kemudian melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga ada upaya untuk dikotomi ya, ada negara-negara yang pro demokrasi, ada yang anti demokrasi, ada yang pro dengan HAM, ada yang anti dengan HAM dan lain sebagainya. Ada negara-negara di antara umat Islam yang dimusuhi, menjadi musuh bersama dan lain sebagainya. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kondisi seperti ini juga tidak bisa kita salahkan. Karena memang seperti itulah yang akan terjadi dan sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an kalau kita lihat bagaimana perjalanan pertentangan antara al-haq dan al-batil, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan mereka itu ketika berdakwah menghadapi kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Bahkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam dalam surat Ibrahim alaihissalam ayat yang ke-46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad makaru makrahum wa 'indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal." Orang-orang itu telah melakukan makar untuk mencelakakan umat Islam.
dan Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas makar mereka. Wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Para ulama tafsir menambahkan pemahaman dalam ayat ini, wa in kana makruhum litazula minhul jibal lakana makruhum. Seandainya ada sebuah makar yang bisa melenyapkan gunung yang tinggi menjulang, yang besar, tiba-tiba lenyap karena sebuah makar, tentulah itu makar mereka. Jadi umat Islam tidak boleh merasa tenang-tenang saja, aman-aman saja, hidup damai, tidak ada yang mengancam, dan lain sebagainya. Harus bangun, karena memang dalam sejarah seperti itu yang terjadi. Sementara kenyataannya yang kita lihat di internal umat Islam, kondisinya juga seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Jumlah umat Islam sangat banyak, tetapi tidak memiliki kekuatan yang bisa menandingi makar yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mencintainya. Sebagaimana Rasulullah SAW terangkan dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad, yushiku an tada'a alaikumul umamu min kulli ufukin kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Hampir-hampir bangsa-bangsa akan datang dari seluruh penjuru, kemudian mengerubuti umat Islam seperti orang-orang yang sedang lapar mengerubuti sebaskom makanan. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal ini sangat mirip dengan apa yang kita alami. Umat Islam memiliki sumber daya alam yang sangat kaya, tetapi itu semuanya dikeruk oleh bangsa-bangsa lain dari berbagai penjuru, dan mereka mengerubuti umat Islam sedemikian rupa, apapun yang bisa mereka ambil, tetapi umat Islam tidak bisa apa-apa, seperti makanan yang hanya diam saja dipotekin, diambilin, dimakan oleh orang-orang yang sedang kelaparan. Qala qulna ya Rasulullah amin qillatin nahnu yauma idzin. Apakah kita saat itu berjumlah sedikit? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bal antum yauma idzin katsir walakin takununa hutsaan ka hutsa'is sail. Kalian saat itu jumlahnya banyak, tapi kalian tidak memiliki kekuatan apa-apa, tidak memiliki bobot dan nilai apa-apa, seperti buih yang terombang-ambing di bawah arus banjir. Yantazi'u al-mahabata min qulubi aduwikum. Orang-orang yang membenci kita, mereka sudah tidak lagi merasa takut kepada kita. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Kami umat Islam diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa gentar yang masuk ke dalam hati orang-orang kafir. Padahal kami belum datang ke medan perang, masih membutuhkan perjalanan 1 bulan, tapi musuh sudah gentar, dan itu menjadi faktor kekalahan mereka, faktor kemenangan umat Islam. Tetapi hari ini al-mahabah seperti itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari hati orang-orang yang tidak beriman. Itu tidak lain karena kurangnya keimanan kita. Mereka tidak takut kepada orang yang juga tidak beriman. Wa yaj'alu fi qulubikum alwahn. Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam hati kita alwahn. Apa itu alwahn? Wa mal wahnu ya Rasulullah? Qala hubbul hayati wa karahiyatul maut. Jadi berlebih-lebihan dalam mencintai dunia dan tidak menginginkan kematian. Artinya apa? Keimanan kepada hari akhirat tidak kuat, sehingga yang dibangun adalah kebahagiaan dunia, kesenangan dunia. Akhirat tidak diperhatikan, maka tidak berani untuk meninggal dunia karena kebahagiaan akhirat belum mereka bangun. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kenyataan ini seharusnya umat Islam itu bersatu, saling tolong menolong. Bahkan sesama manusia juga saling tolong menolong. Tetapi saat ini kondisinya tidak seperti itu.
Maka sangat penting kita membahas kembali yang namanya fikih nusroh. Ternyata Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggariskan hal-hal yang harus kita lakukan, kemudian dijelaskan oleh para ulama dalam kajian fikih mereka, penelitian fikih mereka, apa yang harus kita lakukan, kepada siapa, dengan cara apa, agar kezaliman tidak terjadi lagi di atas bumi ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.